Halo, di sini Mr. Benben. Sekarang kita sudah memasuki materi baru ya tentang trigonometri. Jadi di materi trigonometri sebelumnya kita akan belajar tentang hubungan sudut, derajat, dan radian gitu ya. Ini sangat penting karena akan sering dipakai di materi trigono. Oke, jadi pertama-tama kita mungkin sudah paham ya tentang sudut itu apa, tapi tidak apa-apa, kita review lagi. Nah, oke, jadi sudut itu apa? Jadi kalau kita mempunyai sebuah garis begitu ya, ruas garis ya, oke. Lalu semua punya sebuah ruas garis begitu ya. Lalu pangkalnya ternyata berimpit begitu. Oke. Maka jika ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, maka dikatakan ini adalah sudut gitu ya. Ini adalah sudut. Jadi sudut itu dibentuk oleh dua buah ruas garis yang Eee, ujungnya itu pangkalnya itu berimpit ya, pangkalnya berimpit. Nah, sudut ini biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf dari Yunani ya, bisa misalnya theta gitu ya, bisa alfa, bisa beta, gamma, oke misalnya theta begitu. Jadi theta ini adalah sudut. Maka theta ini orang biasa mengatakan adalah sudut, ini lambang sudut, oke, sudut ABC misalnya gitu ya, sudut ABC. Nah gitu. Oke, jadi A ke B ke C sudutnya ada di tengah-tengah ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Yang B, begitu. Nah, sekarang sudut ini itu satuannya ada beberapa ya. Ada derajat, ada radian, ada gradian. Tapi gradian tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan hanya derajat dan radian. Oke. Nah, sekarang untuk yang derajat, jadi saya pikir sudah banyak yang tahu ya. Oke, jadi kalau dia bentuknya adalah sebuah lingkaran, gitu ya. Nah, kalau bentuknya ada sebuah lingkaran, maka dikatakan bahwa kalau kita mempunyai start-nya dari sini, oke, lalu dia bergerak, gitu ya. Hmm, ini ya, oke, sampai akhirnya kembali lagi ke A, maka dikatakan dia melakukan satu putaran. Nah, gitu ya, satu putaran. Nah, kalau di derajat ini dikatakan bahwa satu putaran ini dibagi menjadi 360 buah kepingan ya. Dan masing-masing kepingan ini akan, mempunyai derajat, sudutnya itu 1 derajat dikatakan begitu. Maka satu putaran ini adalah 360 derajat. Lambang derajat itu kayak nol, kayak O ya, tapi kayak pangkat O gitu. Ya begitu ya, satu putaran berarti didefinisikan adalah sebanyak 360 derajat. Nah, ini saya pikir sudah tahu ya. Jadi kalau, kita ambil siku-sikunya, kalau kita ambil siku-sikunya begini ya, oke. Nah, maka ini dikatakan adalah seperempat putaran. Nah, kalau seperempat putaran, artinya sebenarnya, ini kita tinggal bagi 4 aja begitu ya, bagi 4. Jadi satu kalau dibagi 4 jadi seperempat ya. Nah, jadi kalau seperempat putaran ya berarti 360 ini juga ikut bagi 4. Maka 360 kalau dibagi 4 kan jadi 90 derajat ya. Nah, maka seperempat putaran 90 derajat dikatakan sudut siku-siku. Nah, kalau setengah putaran berarti ini bagi 2. Maka 360 bagi 2, maka 180. Maka kalau lurus, maka 180. Dan seterusnya gitu ya. Oke, lalu kemudian juga dikatakan bahwa ada istilah menit sama detik. Oke, jadi 1 derajat itu adalah 60 menit. Nah, menit itu lambangnya begini. Oke, menit ya. Nah, lalu kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, detik lambangnya adalah 2 buah garis begini ya. Nah, ini adalah apa? Detik. Nah, gitu. Oke. Jadi ini adalah mengenai derajat gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh soalnya. Nah, untuk kalau radian bagaimana? Nah, radian ya. Oke.
Kalau radian tuh begini, misalnya kita punya sebuah lingkaran, nah punya lingkaran begini, nah ini adalah pusatnya gitu ya, oke. Misalnya kita membuat, garis ke sana gitu ya, ruas garis. Kita tahu bahwa ini namanya adalah, panjangnya itu jajari gitu ya, ini namanya jajari, oke. Lalu kemudian kita bikin lagi oke ini jajari gitu ya. Nah, seandainya kita bikin sedemikian sehingga ternyata ini, busur ini oke saya pakai warna lain saja, oke, busur ini, busur, oke, ternyata panjangnya adalah R juga gitu ya, panjangnya R juga, maka dikatakan bahwa sudut yang terbentuk ini merupakan sudut 1 radian gitu ya. Nah begitu. Jadi radian itu apa? Radian itu adalah sebuah sudut yang terbentuk sedemikian sehingga panjang busur di depannya itu sama dengan jari-jari begitu. Nah, jadi kalau saya bikin lagi begini, nah kira-kira begini ya. Oke, saya cuma kira-kira saja. Oke, ternyata ini juga panjangnya R, gitu ya, panjang busurnya adalah R. Berarti ini kan sudutnya kan 1 radian lagi ya. Nah, maka berarti dengan kata lain kalau kita ngambil sudutnya dari sono sampai sini, gitu ya, maka sudutnya dikatakan 2 radian. Kenapa? Karena panjang busurnya itu 2R. Oke. Jadi dengan kata lain kalau panjang busur itu adalah 1R, maka sudutnya adalah satu rad, gitu ya. Nah, 1 radian, 1 rad gitu. Kalau panjang busurnya itu ternyata adalah 2R, berarti sudut yang terbentuk itu adalah 2 rad. Jadi berapa radian sudut yang terbentuk itu bergantung kepada panjang busurnya itu berapa R gitu ya. Nah, ini sekarang masalahnya adalah kalau satu lingkaran ini sudutnya berapa radian kan gitu ya. Oke, kita tahu bahwa jadi kita tahu bahwa kalau apa? Oh, sampai 2 biji. Oke. Satu lingkaran ini itu panjang busurnya berapa? Satu lingkaran. Oke, satu lingkaran ini berarti panjang busurnya itu adalah keliling lingkaran, gitu ya. Keliling lingkaran. Jadi satu satu putaran gitu ya. Itu sebenarnya sama saja dengan keliling lingkaran gitu ya. Keliling gitu ya. Oke, keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi R gitu ya. Oke, semua sudah tahu ya. Berarti dengan kata lain, panjang busur untuk satu putaran itu adalah 2pi R. Karena dia 2pi R, nah maka berarti sudut yang terbentuk berapa? Sudut yang terbentuk tentu diambil dari yang di depan R. Ya, kayak ini kan kalau 1R berarti sudutnya 1 rad. Kalau 2R, sudutnya kan 2 rad. Kalau 2pi R, sudutnya berarti satu putaran itu adalah 2pi radian. Nah, begitu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara derajat dengan radian? Nah, begitu ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Tetapi satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa 360 derajat itu sama saja dengan 2pi radian. Nah, begitu. Ya, berarti dari sini kita bisa mendapatkan banyak hal loh dari hubungan ini. Ya, jadi kalau kita mau mencari tahu 1 derajat itu berapa rad, berarti tinggal persamaan ini kita bagi dengan 360. Oke, jadi kalau ini kita bagi 360,
Oke ya, mungkin di bawah saja, oke. Jadi kita tahu bahwa 360 derajat itu adalah 2 pi rad. Kalau kita mau tahu 1 derajat, berarti ini tinggal kita bagi dengan 360. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah 360 kalau bagi 360 kan jadi 1 ya, makanya jadi 1 derajat. Nah, maka 1 derajat itu berarti adalah 2 pi per 360 rad. Atau kalau kita 2 ini kita coret, gitu ya, bagi, maka ini kita akan peroleh apa? Pi per 180 rad. Nah, begitu. Oke, sekarang kalau 1 radian ini berapa derajat? Oke, kita tahu bahwa 2 pi rad itu adalah 360 derajat ya, oke. Nah, supaya jadi 1 rad ya berarti kita bagi dengan 2 pi. Bagi dengan 2 pi. Nah, maka ini kalau dibagi 2 pi akan jadi 1 rad. Nah, maka 360 dibagi 2 pi ya berarti 360, oke, per 2 pi, oke, derajat, gitu ya. Nah, kalau ini bagi 2, kita coret ya, oke. Maka kita peroleh 180 derajat per pi. Nah, jadi 1 radian itu adalah 180 derajat per pi. Kalau 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Ya, sebenarnya ini tidak usah dihafal. Yang perlu dihafal adalah yang warna merah ini. Nah, gitu. Oke, mungkin kita akan melihat contoh soal. Nah, oke, jadi ini kita ada soal ubahlah sudut berikut ke dalam satuan radian. Oke, jadi 75 derajat itu berapa radian? Ya, jadi pertama-tama mungkin kita pakai cara yang hafalan dulu ya. Oke, jadi jawab. Oke, untuk yang A ya. Jadi 75 derajat itu sama dengan berapa radian? Nah, ini pertanyaannya kan. Oke. Kita ingat bahwa satu putaran itu sama saja dengan 360 derajat. Tetapi satu putaran itu adalah kelilingnya itu 2 pi r. Berarti di depan r itu kan 2 pi ya. Berarti sama aja dengan 2 pi rad. Nah, gitu ya. Oke, lalu kemudian kita bagi dengan 360 gitu ya. Oke. Maka ini diperoleh 1 derajat. Maka ini diperoleh 2 pi per 360 rad. Nah, sekarang masalahnya kamu mau mencari berapa derajat? Kamu mau mencari 75 derajat. Bagaimana caranya 1 ini bisa jadi 75? Ya, berarti tinggal ngapain? Dikali dengan 75, kan gitu ya. Jadi 1 derajat kalau kita kali 75, maka ini akan menjadi 75 derajat. Nah, begitu. Nah, sekarang ini ya tentu harus dikali 75 juga ya, biar seimbang. Nah, maka ini berarti yang luas kanan ini jadi 2 pi per 360 kali 75 rad. Nah, begitu. Jadi kalau ini kita hitung, maka kita akan peroleh berapa rad, begitu ya. Oke, berapa pi rad sih sebenarnya. Oke, maka ini 2 coret dulu sama ini mungkin, maka dapatnya apa, 180 ya. Berarti 75 pi per 180 rad. Nah, lalu ini sama-sama mungkin kita bagi berapa nih? Bagi 15, oke. 75 dibagi 15 itu 5, oke. 180 bagi 15 itu adalah 12, ya. Nah, maka kita peroleh 5 per 12 pi radian. Ya, jadi 75 derajat adalah 5 per 12 pi rad. Oke, cara lainnya itu adalah yang lebih mudah diingat. Itu adalah konversi derajat ke radian. Oke, misalnya ini adalah X gitu ya. Maka caranya itu adalah tinggal X dibagi 180 lalu dikasih lambang pi rad gitu ya. Nah, itu cara yang lebih lebih cepat gitu ya. Oke, jadi contohnya misalnya 75 derajat ini. Ini mau berapa rad ya? Oke, maka 75 ini tinggal kita bagi sama 180 lalu dikasih lambang pi rad gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain tinggal langsung 75 bagi 180. Kalau disederhanakan maka dapat 5 per 12 pi. Nah, gitu ya.
Ya, jadi akan jadi lebih cepat begitu. Tinggal dibagi 180 lalu kasih lambang lambang pi. Nah, berarti dengan kata lain soal-soal berikutnya sudah bisa cepat dong ya. MB misalnya 148 derajat. Ini berarti 148 ini tinggal dibagi 180 lalu kasih lambang pi, gitu ya. Rad gitu ya. Oke, maka ini tinggal kita sederhanakan nih, bagi berapa nih? Oke, mungkin bagi 2 dulu ya. Jadi ini 90. Oke, ini bagi 2, 74. Oke, lalu bagi 2 lagi. Maka ini jadi 45, ini 37. Oke, sudah tidak dapat disederhanakan. Nah, maka ini jawabannya 37/45 pirat. Nah, jadi cepat ya sekarang ya. Oke, sekarang yang C. Oke, 256 derajat itu berapa rad? Berarti 256 ini kita bagi 180. Oke. Lalu kemudian dikasih pi rad. Nah, maka ini kalau dibagi mungkin kita bagi berapa dulu ya? Nah, pelan-pelan lah ya. Bagi 2, maka dapat 90 sama berapa nih? 128. Oke. Lalu kemudian kita bagi lagi berapa nih? Oh, di bawah saja ya. Oke. Bagi dengan 2 lagi mungkin? Oke. Maka 90 bagi 2, 45. Ini bagi 2, 64. Oke, ini tidak dapat disederhanakan lagi ya? Bagi berapa nih? Nggak bisa. Oke ya. Ya, jadi ini sudah paling sederhana 64/45. Hasilnya D. Oke, D 324 derajat. Ya, sama aja. 324 kita bagi sama 180 kasih pi rad gitu ya. Ini sebenarnya derajat bagi derajat habis ya. Jadi sebenarnya tak ditulis tidak apa-apa. Oke, ini bagi 4 dapat 45. Ini bagi 4 dapat 81 gitu ya. Oke, ternyata habis dibagi 9 semua, maka kita bagi 9, ini dapat 9, ini dapat 5. Oke, ternyata 9/5 berat gitu ya. Nah, jadi sangat mudah. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, nah sekarang mengubah apa menjadi derajat begitu ya. Oke, mungkin kita pakai cara awal dulu. Oke, jawab. Oke, kita tahu bahwa eh, satu putaran itu adalah keliling lingkaran itu 2πr ya. Berarti 2 pi rad gitu ya. Tapi satu putaran itu adalah 360 derajat. Oke, maka hubungannya begitu ya. Kalau bagi 2, maka jadi pi rad itu adalah 180 derajat. Bagi 2 ya. Oke, nah sekarang ceritanya kita mau ngapain nih? Kita mau mencari 5/8 rad. Ini berarti kita cari satu rad dulu. Maka kita bagi dengan pi, maka diperoleh satu rad itu adalah 180 derajat per pi. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kita maunya 5/8 bukan 1. Berarti kita harus find. Oh, ini yang A ya. Berarti kita sekali dengan 5/8 dong. Sehingga 1 dikali 5/8 maka menjadi 5/8 rad. Gitu kan? Betul ya? Berarti dengan kata lain ruas kanan juga harus dikalikan dengan 5/8. Jadi 180 derajat bagi pi itu kita kalikan dengan 5/8. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan aja nih. Ini 180 bagi 8. Oke, mungkin sama-sama bagi 4. Oke, bagi 4. Maka ini kalau dibagi 4, maka 45. Oke, bawahnya masih ada pi. Ini bagi 4 ada 2, gitu ya. Lalu ini ada 5 kali 5 gitu ya. Oke, derajat ya. Oke. Nah, maka ini kalau dikali dan dibagi, maka kita peroleh apa nih? Ini kalau dikali 225. Jadi 225 per 2 pi derajat gitu ya. Ini oke, atau ini kalau kita bagi 2 lagi jadi berapa nih? 114,5 ya, pi derajat. Nah, ini jawabannya. Oh, jadi sebenarnya kalau radian ke derajat itu caranya gimana nih? Oke, kalau radian ke derajat,
Jadi X radian. Ini berapa derajat? Itu caranya tinggal kita kali dengan 180 per pi ya. Nah, cuma begitu aja sih, tekniknya ya, kali dengan 180 per pi. Tapi kalau lupa ini, maka kalian masih bisa menggunakan cara yang begini ya. Oke, nah sekarang kita lihat MB. Oke, MB itu 0,72 radian ya. Oke, ini berarti kalau ubah ke derajat, berarti tinggal 0,72 ini, kita kalikan dengan 180, lalu kita bagi dengan pi. Nah, berarti dengan kata lain tinggal dikalikan aja 0,72. Oh, pi-nya ada di bawah ya. Aduh, ini harusnya pi-nya di bawah. Ini berarti 2 pi. Gitu ya di bawah. Ini per pi. Oh, harusnya di bawah ya, di atas. Oke, ini pi-nya di bawah gitu ya. Jadi ini tinggal dikalikan per pi begitu. Oke, jadi bagaimana nih? 0,72 dikali 180, oke. 0,72 kali 180, 129,6. Oke, maka dapat 129,6 derajat per pi. Pi-nya di bawah ya. Pi-nya nggak boleh di samping nih, kalau di samping tuh radian. Oke, sekarang kita lihat NC. Oke, NC itu radiannya ternyata sudah ada pi. Gitu ya, sudah ada pi. Oke, kalau sudah ada pi, maka kita tahu bahwa pi rad itu adalah 180 derajat. Maka ini pi rad ini tinggal kita ganti dengan 180 derajat. Nah, begitu. Nah, maka ini 6 sama 180 coret 30 ya. Maka dapatnya 150 derajat. Nah, jadi makin mudah nih. Oke, ND 2/3 pi. Rad. Oke, kita tahu pi rad itu adalah 180 derajat ya. Nah, jadi yang begini. Nah, ini coret sama ini 60 kali 2 dapatnya 120 derajat. Nah, ini jadi cepat. Gitu. Oke, jadi saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.